Menyusul langkah artis sinetron Sandra Dewi yang mencabut gugatan keberatan terkait dengan penyitaan aset-asetnya, pihak Kejaksaan Agung menyatakan akan melelang aset-aset mewah milik istri Harvey Muiz, terpidana kasus korupsi tata niaga PT Timah tersebut. Sementara terkait dengan kepemilikan sejumlah asetnya yang sebagian terbukti berasal dari Harvey Muiz, Komisi Kejaksaan menyebut Sandra Dewi bisa terjerat pidana pencucian uang sebagai pelaku pasif. Kuasa hukum Sandra Dewi, artis yang juga istri terpidana korupsi tata kelola PT Timah, Harvey Muiz, Selasa 28 Oktober 2025 lalu, mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencabut gugatan keberatan atas penyitaan aset-aset mewah miliknya. Ketika ditanya awak media, kuasa hukum Sandra Dewi tidak menyampaikan komentar apapun terkait alasan dicabutnya gugatan tersebut. Sementara itu, pihak Kejaksaan Agung menjelaskan, agenda sidang gugatan hari Selasa berubah total karena Sandra Dewi selaku pemohon mencabut gugatan. Pada sidang tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membacakan surat penetapan terkait pencabutan gugatan yang dilayangkan Sandra Dewi. Sedianya sidang hari Selasa akan digelar dengan agenda pembacaan kesimpulan, tapi perlawanan hukum Sandra Dewi sudah berhenti. Dengan pencabutan gugatan ini, Sandra Dewi tidak akan lagi melakukan proses hukum untuk mengambil kembali aset-asetnya yang telah disita terkait kasus korupsi timah Harvey Muiz. Majelis Hakim menerima pencabutan keberatan Sandra Dewi terkait penyitaan atas tas mewah, deposito, hingga tabungan dalam perkara korupsi suami Sandra Dewi, Harvey Muiz. Untuk alasannya tadi kami mendengar dari penetapan hakim, intinya sih bahwa para pemohon yaitu Sandra Dewi, Kartika Dewi, dan Raymond Gunawan itu telah tunduk dan patuh dengan putusan pengadilan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap atas nama terdakwa Harvey Muiz seperti itu. Kalau keberatannya kemarin itu tentang perhiasan, tas, terus apartemen, kafling yang ada di Permata Regency, tapi semuanya sudah dicabut permohonan keberatannya. Dengan pencabutan gugatan dan dikabulkannya pencabutan keberatan atas penyitaan aset Sandra Dewi, Kejagung menyatakan akan melelang aset-aset mewah Sandra Dewi untuk pengembalian kerugian negara atas kasus korupsi Harvey Muiz. Langkah-langkah hukum baik itu penyitaan terhadap aset-aset yang terkait dengan Harvey Muiz, di mana salah satunya ada menurut Dewi Sandra ada Sandra Dewi ya. Sandra Dewi ada dia sebagai pihak ketiga bersikap baik. Dengan dicabutnya otomatis kan barang bukti yang dipermasalahkan sudah clear. Terhadap barang-barang bukti yang disita termasuk kendaraan dan visual data nantinya akan dirampas negara untuk nantinya prosesnya dilelang dan diperhitungkan untuk membayar kerugian negara. Sebelumnya dalam sidang keberatan penyitaan aset yang diajukan Sandra Dewi, saksi dari pihak penyidik Kejagung membeberkan kejanggalan aset-aset milik istri terpidana 20 tahun penjara Harvey Muiz itu. Sandra mengklaim ada perjanjian pisah harta dengan suami Harvey Muiz sebelum menikah. Tapi hal itu dibantah oleh saksi penyidik Max Jefferson dalam sidang tanggal 24 Oktober 2025 lalu. Klaim pihak Sandra Dewi soal aset berupa tas yang dimiliki dari hasil endorsement juga dinilai tidak dapat dibuktikan saat penyidikan. Terkait kepemilikan aset-aset hartanya yang sebagian terbukti berasal dari Harvey Muiz, terpidana korupsi tata niaga PT Timah, Ketua Komisi Kejaksaan menyebut Sandra Dewi bisa terjerat pidana pencucian uang sebagai pelaku pasif. Segala macam kan juga sudah dipanggil saksi-saksi yang terkait, dan saksi-saksi yang terkait mengatakan bahwa berdasarkan keterangan tadi hari ini di persidangan kan bahwa juga menurut keterangan kan itu juga tidak terkait dengan penghasilannya si Sandra Dewi. Jadi sebenarnya kalau kemudian untuk membuktikan Sandra Dewi membantah itu tidak tunjukin aja pajaknya gitu, pajak penghasilan kelacak. Justru kemudian saya yang khawatirkan kalau kemudian ini ternyata terungkap bahwa ada aliran dana dari proses perbuatan pidana yang dilakukan oleh suaminya, bukan tidak mungkin ya
ini nanti bisa kemudian kan dikembangkan ke TPPU-nya sebagai pelaku pasti. Pakar tindak pidana pencucian uang juga menilai Sandra Dewi sudah memenuhi unsur TPPU. Namun Kejagung dipertanyakan kenapa tidak dari awal menjerat Sandra dalam terkait TPPU. Ini penyidik kenapa kalau sudah tahu ada aliran, kenapa nggak bersamaan saja dengan Harvey Muiz pada waktu itu, bahwa siapapun yang menerima aliran dana dari Harvey Muiz juga harusnya sama-sama ditersangkakan sebagai pelaku TPPU pasif kalau sejak awal gitu ya. Sehingga apa yang dirasakan atau yang diinginkan Sandra Dewi sekarang ini bisa langsung di pengadilan, yaitu kemudian hakim juga bisa meminta Sandra Dewi untuk membuktikan secara terbalik bahwa barang-barang yang dia miliki yang juga tersita itu adalah bukan dari Harvey Muiz, bukan dari hasil korupsi, begitu harusnya gitu. Jadi kalau ini sekarang sangat membuka peluang ya, kalau memang jaksa mengatakan bahwa ada aliran dan kemudian hakim juga seperti itu dalam pertimbangannya, ya berarti kan telah terjadi tindak pidana pencucian uang pasif. Sebelumnya pada tanggal 14 Agustus 2024, dalam sidang pembacaan surat dakwaan Harvey Muiz, terungkap aliran duit panas hasil dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Istri Harvey Muiz, Sandra Dewi, diduga ikut menikmati uang lebih dari 3 miliar rupiah dari hasil setoran perusahaan smelter timah yang diterima Harvey. Uang yang diterima Sandra Dewi itu dipakai untuk membeli 88 tas mewah, melunasi rumah di The Pakubuwono House, Jakarta Selatan, mentransfer sejumlah uang ke sanak saudara sebagai hadiah atau kado, serta untuk membeli 141 perhiasan.